Oke, selamat malam kawan-kawan. Mohon maaf ya pakai jaket dan berisik dikit karena cuaca hujan dari pagi. Saya harus teriak-teriak ngomongnya, sebab kalau nggak teriak-teriak banyak yang komplain katanya kurang semangat, Mas Bro kurang jos kalau nggak semangat. Harus semangat katanya gitu ya. Saya akan babat sejarah PP dan akan ada apa ke depan untuk PP. Jangan skip-skip, ini penting untuk kalian. PP akan turun, akan jadikan kalian cuan besar, tapi tetap pure riset sendiri. Dalam dunia kripto risikonya tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian kita masing-masing, kecuali Martini mau nanggung, nggak soal ya. PP menurut pandangan saya pribadi nggak boleh kalian sepelekan. Apa alasannya Mas Bro? Saya kupas di sini. Kalau PP mau scam, kalau PP mau hancur, sudah dari tahun-tahun kemarin, kawanku. Ini ada sesuatu hal yang besar. Percaya nggak percaya, terserah kalian. Yang penting saya memberikan info. PP kalau mau hancur, kalau mau scam dari tahun kemarin, coba lihat, masih bertahan di angka kepala 40, nggak kemana-mana. Coba lihat koin lain, ke 500, ke 1000, ke 200, ke 300, ini PP kagak. Dan paus-pausnya banyak bertahan berjipul di situ. Paus-pausnya full, market capnya sampai masih di 26 triliun. Ini paus, nggak sembarangan. Ya, kalau mau scam sudah dari kemarin-kemarin. Koin komunitas yang hebat setelah Shiba dan Doge ada di PP, dan PP belum mengalami jutaan persen, belum mengalami all season, belum mengalami bull market. Maka potensi untuk pump gila masih ada di PP. Mereka mainkan, mereka atur, mereka schedulekan, mereka akan yang bikin naik dan turun mereka. Ini full betul-betul sepanjang sejarah kripto yang membuat cuan besar dan keberhasilan itu hanya ada di jaringan Ethereum. Belum ada di sejarah belum ada sejarah di tempat jaringan lain yang menjadi besar. Aster kok terbang sendiri, inflekan, G-Set kok. G-Set itu mbak G-Set. PP ada siapa? 64% dipegang G-Set. Kalau PP mau hancur, scam sudah lewat dari tahun-tahun kemarin. Karena apa? Ada kripto yang cuma seminggu lenyap, sebulan lenyap, setahun lenyap, bear market hilang. PP sudah ngalami hancur-hancuran, ngalami terbang hancur itu masih kuat bertahan, dan sudah 3 tahun. Dari tahun 2023 kemudian ini sampai 2026. Sejarah PP itu adalah koin komunitas internet The Frog. Itu kalau kalian tahu. Kemudian begitu listing, tanpa pre-sale, tanpa penjualan, tanpa macam-macam, langsung dipasarkan di Uniswap, jaringan ETH melalui Uniswap. Bahkan youtuber besar pun pada takut, nggak berani masuk PP karena dianggap lagi rame-ramenya meme coin yang listing pada waktu itu. Tapi ini menarik dari pihak barat sebetulnya. Kemudian terbang ribuan persen, ratusan ribu persen, wah ke atas. Uang sekitar 1 juta aja bisa menjadi 400 juta, 1 juta 400 juta, naik tinggi. Habis itu seneng kan pihak barat, termasuk capnya, jual, ayo jual, hancur 70%. Itu hancur awalnya. Habis itu terjadi ledakan yang kedua,
Pang ke atas. Ledakan kedua itu panik pihak developernya, pihak baratnya, pihak Supaliponya, pos-pos baratnya. Asem ini semelekete, siapa ini yang ngepam? Tadinya udah nggak dia pikiri lagi, siapa ini yang ngepam? Wah, tahunnya dari Asia, bibit OKX, Buanem, hantam, ini koin bagus. Dia punya peluang gini, peluangnya ini koin debnya nggak pegang nih. Kalau debnya megang kayak koin dari presiden apa kemarin tuh, koin Libra, presiden Argentina Pak, saya agak lupa, yang koin Libra itu yang kerjasama dengan Melania, istrinya Trump, 80% dihajar sama debnya kan, hancur. Ini debnya gak megang, langsung serok habis-habisan sama GZ, OKX, bibit, pasukannya kan banyak banget, Asia, eseng-eseng anak buahnya GZ, tuang ke atas, ribut dia. Asem, kenapa kamu jual? Wah, udah jual, aduh harus jangan semua dong. Ini dikuasai Asia dong kalau begini caranya. Mereka udah pada nggak punya barang. Buktinya apa? Ya Robinhood hanya 0,3 3% dari pasokan, GZ 64%. Robinhood ya 3%. Kemudian untuk ini nih si Coinbase ini salah cek dompet 1 sampai 10 sampai 100 tuh nggak ada. Dompet Coinbase mungkin di sana main future. Coinbase tuh belum ada kawan. Ya mungkin ada dompet yang ke 1000 kali sedikit sekali. Maka nanti kalau ini ETF lagi digarap ya, nunggu undang-undang clarity aset yang sengketa stablecoin lagi clear, sudah meledak nanti. Investor akan mencari meme coin, khusus meme coin, karena setiap ada all season pasti ada meme coin, dan meme coin yang dia cari jelas yang ada uangnya gede, uangnya yang terbesar saat ini ada di mana? Shiba, Doge, PP. Kalau Shiba, Doge sangkutannya udah banyak, apalagi Shiba, si Doge market capnya sudah gede untuk naik pam-pam puluhan kali lipat, ya saya rasa susah, bukannya nggak naik tapi susah. Tapi ini tanda-tanda yang diadopsi 20 miliar, 20,8 miliar itu Shiba, kemudian si Doge 250 juta, juga si PP ngaceng kan. Nah itu yang saya bilang itu, ini koin nggak main-main kawan, tapi tetap Gio riset sendiri ya, Mas Bro nggak ikut campur urusan kerugian, semua ditanggung masing-masing. Saya selalu ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi. Ini sepanjang sejarah ini, dan ini masih bertahan kuat sampai detik ini di ranking kepala 40 itu hanya di PP. Yang lain kemana? Ada yang lompat ke 200, ke 300, ke 400, ke 500, rankingnya PP masih di 40. Mereka mainkan banyak paus masih, bahkan yang masuk tahun 2025 itu paus itu masih simpan itu PP, datanya masih ada. Tadi tahun saya ada, gila si paus ternyata masih pegang PP besar-besaran. Mak itu dilihat market capnya sampai masih 26 triliun dengan kapitalisasinya masih gede kan, dan holdingnya udah naik terus kan. Kalau yang jual-jual ini turun itu kan permainan market maker satu, kedua tangan-tangan lemah yang pada CL itu, tuh kan, pada jualan-jualan paus serok. Ini akan punya masa depan yang bagus. Yang penting kalian sabar saja. Saya rasa mau dagang gorengan si Trump, si Elon, kalau nggak pam ya. Mungkin itu aja untuk malam ini. Saya mau lagi kesel ini, mau keluar, hujan ini, udah lapar dari tadi, rokok habis, kopi habis. hujan di malam minggu. Tuh suaranya udah habis, teriak-teriak. Kalau nggak teriak-teriak katanya nggak semangat katanya. Mas Bro selalu semangat tuh kalian ya. Mas Bro itu dikatakan orang jelek juga nggak apa-apa, dikatakan orang nggak menghargai orang nggak apa-apa. Yang melihat orang jelek dan baiknya itu bukan dirinya sendiri, orang lain. Kalau kita nggak bisa melihat pantat sendiri, yang melihat pantat kita itu orang lain, baik buruknya kita itu orang luar, bukan kita sendiri. Kalau kita merasa mengaku hebat itu udah orang sombong kalau model gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan cuan semua, ngaceng semua ya. Targetnya lebaran, mudah-mudahan mau kepu ke Tegal ya. Nanti saya undangin Martini sama dia. Yang pasti itu kalian ambil yang perlu kalian tenang. Kiranya sudah belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.